Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, ya, maunah, pertolongan, kelancaran rezeki ila akhiril umur. Menanggapi pernyataan-pernyataan pahit dan pedas belakangan ini, melihat banyak ormas-ormas yang sedang bergejolak dan banyak suatu kelompok yang sangat anarkisme dan mereka melabelkan terhadap agama, yaitu agama Islam, bahwa agama Islam dicap sebagai agama teroris dan juga agama yang sangat keras. Kalau kita lihat dalam ajaran dan pengamalan orang-orang yang beragama Islam, sangatlah jauh beda sekali. Islam mengajarkan keluhuran dan kebaikan-kebaikan. Wasyawirhum fil am, dan Islam memerintahkan bermusyawarah dalam banyak perkara, dan juga wajadilhum billati ahsan, dan menyuruh atau memerintahkan dengan dialog yang baik, mengajak ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal hikmah wal mau'idatil hasanah. Islam juga memerintahkan untuk mengajak dengan pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Islam juga melarang terhadap aksi-aksi pembunuhan, mengqatalan nasa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin aw fasadin, tanpa membunuh jiwa atau tanpa karena merusak, maka seakan-akan dia membunuh banyak jiwa. Jelas bahwa ajaran Islam melalui Al-Quran dan hadis begitulah luhur dan mencegah kekerasan-kekerasan dan juga mencegah terhadap anarkisme dan pembunuhan. Hanya saja memang banyak oknum-oknum atau orang-orang yang beragama Islam melakukan tindak tanduk yang memang bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tragedi sejarah Islam, misalkan huru-hara di dalam agama Islam itu sendiri, misalkan di dalam peluk agama Islam itu sendiri, misalkan sejak kematian Rasulullah SAW itu sudah terdapat gonjang-ganjing, yaitu orang-orang murtad, Musailam al-Kadzab, sehingga di sana ada sekitar 70 orang penghafal Al-Quran yang mati terbunuh dalam perang Yamamah, misalkan. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Politik ini semakin sengit. Politik yang rusak ini tidak mewakili dari ajaran-ajaran Islam. Sehingga pada saat itu Umar itu terbunuh oleh yang namanya virus atau Lu'lu'. Sehingga di kemudian hari setelah kematian Umar bin Khattab, maka naiklah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang memiliki gelar Dzan-Nuraini, yang menikahi dua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang memiliki dua cahaya. Politik sudah kental saling fitnah sana sini, sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang soleh ini, yang terkenal namanya sampai saat ini dengan Mushaf Utsmani juga, yang memiliki gelar Dzan-Nuraini ini mati kena demonstrasi pada saat itu. Ini kan disebabkan dengan ulah intrik politik oknum yang terbiasa atau yang menyebarkan angin-angin jahat atau fitnahan-fitnahan, sehingga polemik politik saat itu tidaklah bersih, kan tapi yang menjadi korban pada situ adalah khilafah khilafah umat Islam seluruh dunia pada saat itu. Sehingga kematian Utsman bin Affan ini yang membunuh ini bukan berdasarkan atas ajaran Islam, akan tapi murni politik kotor pada saat itu. Lalu di kemudian hari setelah
Sayyidina Utsman wafat, misalkan Sayyidina Utsman wafat, maka digantilah oleh sepupu Nabi Muhammad SAW, yaitu putra Abi Thalib, dan juga mantu Rasulullah SAW yang menikahi putri tercintanya yang bernama Syahidatu Fatimah yang melahirkan Hasan Hussein, yaitu khalifah ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, pemerintahan Islam semakin tegang karena persaingan antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali sangatlah luar biasa. Bahkan pernah Sayyidina Ali ini melakukan peperangan dengan Sayyidatuna Aisyah di perang Jamal pada saat itu. Ini adalah murni konflik politik yang memang menjadi ciri khas para pemimpin, menjadi ciri khas para politisi, baik dari zaman dulu sampai saat ini. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ini mati terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada saat itu ketika sholat subuh. Di dalam sejarah itu disebutkan ketika sholat subuh. Abdurrahman bin Muljam ini siapa? Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Kalau kisahnya itu, beliau seorang hafal Al-Quran. Tapi lagi-lagi ini tidak mewakili dari ajaran Islam atas pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ini murni karena mungkin ada fanatisme buta di dalam dirinya, atau memang karena ada intrik-intrik politik di dalam dirinya, sehingga dia berani dan mampu membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan keluhuran. Kita kalau melihat ajaran Islam, janganlah melihat orang-orang terhadap oknum-oknumnya atau orang-orang penganutnya, tapi lihatlah apa yang dibawa oleh Islam, yaitu ajaran Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika di Mekah, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi utusan Allah itu ketika umur 40 tahun. Beliau itu berdakwah di Mekah selama 10 tahun. Apa hasilnya? Beliau banyak menemukan cacian-cacian, hinaan-hinaan, bulian-bulian. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu melakukan kebaikan-kebaikan, karena di dalam sabda Nabi Muhammad SAW sendiri, hadis atau maqal ini, lainul kalam qaidul qulub, bahwa berbicara dan baik, berbicara dengan santun akan mengikat hati seseorang. Selama 10 tahun dicaci maki, tapi tetaplah Nabi Muhammad SAW menjadi khuluqin adim, menjadi makhluk yang paling agung, yang paling berakhlak dan paling lemah lembut. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika terjadi banyak gejolak-gejolak pada saat itu karena banyak sahabat-sahabat yang disiksa, maka Rasulullah bukan memilih melawan, walaupun pernah Nabi Muhammad SAW ini pernah diasingkan. Orang-orang Islam dan pengikut Muhammad SAW pernah diasingkan, diboikot istilahnya kalau bahasanya sekarang. Justru Rasulullah SAW ini memilih pindah ke Madinatul Mukarramah pada saat itu. Lebih memilih ke Madinatul Mukarramah, yaitu untuk melakukan hijrah. Dan banyak sahabat yang mengikuti beliau, ya di antaranya adalah sahabat yang 4 ini menemani beliau ke Madinah. Dan perang itu tidak serta-merta terjadi, walaupun kita mengenal di dalam Islam itu ada yang namanya perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, Fathu Mekah, dan ini perang yang sangat terkenal kalau di dalam sejarah pelajaran anak-anak ya ibtidaiyah, sunawiyah, bahkan mungkin banyak orang yang mengenal bahwa perang yang masyhur itu adalah perang Badar, perang Uhud, ya, perang Hunain, dan perang Fathu Mekah. Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perang Badar misalkan, ya, dengan
kafir Quraisy pada saat itu. Jumlah Nabi Muhammad SAW, jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW itu hanya sekitar 313. Sedangkan yang kafir itu sekitar 1000. Kenapa ini terjadi peperangan? Karena memang sudah waktunya Nabi Muhammad SAW melakukan perlawanan. Udhina lilladzina yuqatilunakum. Kalau tidak salah begitu punya ayat yang di dalam kitab suci Al-Quran itu. Dan Tuhan sudah memberikan izin untuk melawan kafir Quraisy ini, untuk melawan orang-orang kafir ini yang selalu membuli umat muslim, membuli perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bukan serta-merta Nabi Muhammad SAW melakukan bom sana, bom sini, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir misalkan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ba'asyir terhadap pengeboman di Bali, karena Abu Bakar Ba'asyir ini dikenal sebagai otak pengeboman beberapa daerah-daerah di Indonesia. Abu Bakar Ba'asyir ini tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan dan tidak mewakili pengamalan-pengamalan Islam secara kafah. Dia hanya mewakili pikiran-pikirannya sendiri dan hanya mewakili kelompok-kelompoknya sendiri. Apa yang dilakukan oleh beberapa ormas di Indonesia yang mengatasnamakan Islam, mereka tidak mewakili ajaran-ajaran Islam. Mereka melakukan pemberontakan di Indonesia, melakukan fitnahan-fitnahan, framing kalau bahasanya sekarang itu, melakukan hasutan-hasutan itu mewakili kedengkian-kedengkian dan pikiran-pikiran mereka sendiri dan hanya mewakili kelompok mereka sendiri. Di Indonesia tidak ada yang namanya imam besar umat muslim, tidak ada yang namanya jenderal umat muslim, tidak ada. Karena kita tidak pernah membaiat mereka sebagai imam umat muslim Indonesia atau jenderal umat muslim Indonesia. Tidak ada. Mereka hanya membaiat sendiri, hanya untuk kelompoknya yang hanya berapa ratus ribu atau hanya sekitar berapa puluh ribu. Karena kalau kita bandingkan dengan umat muslim di Indonesia, itu hanyalah bagaikan buih di lautan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada tadi ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar dengan orang kafir, itu tidak serta-merta karena keinginan Rasulullah, tidak, tapi memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perlawanan ketika agama ini dicaci maki dan ketika perjuangan ini selalu diserang oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun yang terjadi hasilnya, Rasulullah telah melakukan perjuangan sehebat-hebatnya, melakukan perlawanan semaksimal mungkin. Sehingga hasilnya pada perang Badar ini yang 313 melawan 1000 ini malah justru dimenangkan oleh umat muslim dan dimenangkan oleh Rasulullah SAW beserta kaum muslimin. Di perang Uhud justru kalah karena umat muslim tidak mendengarkan apa yang diaba-abakan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena ketika melihat harta ghanimah, para pemanah yang di gunung itu turun, justru Rasulullah sudah melarang untuk turun dari bukit untuk menjaga kekalahan umat muslim. Sehingga ketika Rasulullah turun, misalkan dari ketika Rasulullah pernyataannya ini tidak ditanggapi oleh kaum muslimin pada saat itu, ketika turun dari bukit, maka posisi itu diganti oleh sekelompok Khalid bin Walid, sehingga kekalahan umat muslim dalam perang Uhud ini sangatlah nyata. Akan tapi ketika di Fatu Mekah, Rasulullah ketika Fatu Mekah ini, pembebasan Mekah, ketika Rasulullah menguasai Mekah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Mereka membebaskan semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membebaskan semua musuh-musuh Rasulullah di Fatu Mekah, silakan mereka dibebaskan.
Ini adalah sebuah bukti pengamalan tentang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Memang tertancap di dalam diri Rasulullah SAW dalam bentuk pengamalan-pengamalan. Kalau kita lihat di dunia modern misalkan apa yang telah dilakukan ISIS misalkan. ISIS ini kan gak jelas muaranya kemana, referensinya kemana, agamanya apa, kita kan tidak tahu secara detail. Tapi jelas apa yang dilakukan oleh ISIS, melakukan penyembelihan terhadap orang yang tidak sepaham dengannya, adalah tidak mencitrakan sebagai umat muslim dan juga tidak mencitrakan sebagai orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Orang mencuri pun tidak boleh dihakimi sendiri. Walaupun Islam itu memiliki hukum yang tegas, misalkan memotong tangan terhadap para pencuri, melakukan rajam terhadap orang yang berzina, tidak bisa serta-merta masyarakat itu melakukan hukuman itu sendiri. Tapi ada hakim dan ada negara yang menentukan hukuman itu dan menegaskan hukuman itu. Apa yang dilakukan oleh Osama bin Laden misalkan? Kalau betul memang dilakukan oleh Osama bin Laden terhadap pengeboman jiwa Marriott, maka itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Kecuali memang sudah jelas bahwa di sana gudangnya senjata, di sana gudangnya bom yang untuk bisa dijadikan untuk mengebom Palestina atau negara-negara muslim seperti Afghanistan atau Irak, maka itu dipastikan bahwa perbuatan itu adalah suatu pekerjaan yang tepat. Tapi jika di dalam hanyalah orang-orang sipil, di dalam Islam kan tidak bisa membunuh tumbuh-tumbuhan, membunuh wanita, membunuh anak-anak itu yang tidak terkontaminasi dalam suatu peperangan, maka itu dilarang di dalam hukum Islam, baik di dalam undang-undang internasional. Hanya saja memang banyak tentara-tentara Israel yang melanggar terhadap kesepakatan-kesepakatan undang-undang internasional tersebut. Bisa kita pahami bersama bahwa Islam itu bukanlah agama yang keras, apalagi dicap sebagai agama teroris misalkan. Jika ada sebuah oknum atau sebuah kelompok yang selalu berteriak-teriak takbir mengatasnamakan Islam, tapi kelakuannya di lapangan tidak sama dengan apa yang tertera dalam ajaran Al-Quran dan hadis, maka dipastikan orang tersebut adalah orang gila, adalah orang yang suka menjual Al-Quran, yang suka menjual ayat-ayat Allah dengan kepentingan mereka dan kepentingan kelompok mereka sendiri. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun kita di dalam beragama ini adalah suatu bukti bahwa kita ini memiliki batasan-batasan tertentu, baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga agama itulah yang mengatur tentang cara hidup kita, tentang cara muamalah kita, tentang bagaimana kita bergaul dengan sesama, mana yang baik dan mana yang tidak. Karena bagaimanapun sehebat apapun pikiran-pikiran manusia itu akan selamanya selalu terbatas, sehingga manusia itu membutuhkan seorang nabi, di mana seorang nabi tersebut diturunkan oleh wahyu untuk disampaikan pada umat manusia.